Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia taat selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6b, demikian firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bapa, kuatkan Bapa, biar aku menghadapi cobaan, ujian seberat apapun, penuh dengan tantangan di dalam kehidupan ini Bapa. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia cinta Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dalam Mazmur 51 ayat 13, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua kami mohon belas kasihan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu di luar Engkau. Kami tidak mampu di luar Yesus. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan sempurna. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Roh Kudus berdaulat, berkuasa dalam hidupku, sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Biar pencobaan begitu keras datang, ku mau tetap setia pada Tuhan Yesus. Kuatkanlah, bimbinglah, peganglah hidupku ya Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami, sucikan hati kami, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Roh Kudus berdaulat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, wah kasih karunia-Mu yang sempurna. Amin, haleluya. Biar cobaan begitu keras datang, ku mau tetap setia pada Tuhan Yesus. Aku percaya, aku serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan akan tolong. Terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau hadir malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu semua, kami anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Biar percobaan, pencobaan, pergumulan yang berat seberat apapun Tuhan Yesus, aku serahkan, berserah total kepada Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus kan nuntun hidupku, tuntun kami semua anak-anak-Mu Bapa, di dalam jalan yang benar, sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini, tanggal 30 Mei 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Sekarang sudah tanggal 30 Mei, besok 31 Mei berarti adalah hari yang terakhir di bulan Mei. Berarti lusa sudah masuk di bulan Juni. Berarti kita nggak berasa Bapak Ibu. Berarti sudah jalan memasuki bulan ke-6 nanti kalau sudah bulan Juni ya. Ya, setengah tahun kita di tahun 2022. Berarti kurang setahun lagi, setengah tahun lagi kita sama-sama akan mengakhiri tahun 2022. Sekarang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan Yesus? Mari kita semua sama-sama kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Sebab hanya dengan bersama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan tadi dalam Sakarya pasal 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan manusia. Kita menghadapi keadaan dunia yang semakin kacau balau, menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan, ujian apapun saudara. Tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia, tapi andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Andalkan Yesus yang Maha Kuasa. Yesus sumber kekuatan, sumber ajaib dia. Sumber kedahsyatan, sumber segala kesempurnaan itu datang dari Tuhan. Dan kata firman Tuhan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Setiap malam kita baca perjanjian baru, saudara. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah mengakhiri kemarin malam kitab Ibrani sudah kita close. Saat kita memasuki kitab Yakobus pasal 1. Kita membaca dari ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ini anugerah Tuhan, saudara. Kita bisa mengakhiri kitab demi kitab dari sejak Injil Matius terus sampai kitab Ibrani sudah selesai dan kita sudah masuki kitab Yakobus. Berarti makin hari sama, saudara. Dalam hidup ini makin jauh dari titik awal, makin jauh dari kelahiran kita, makin menjelang titik akhir, menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Apakah Bapak sudah ready? Sudah siap? Mari sama-sama
kita mempersiapkan diri untuk menjemput pengantin yang sempurna, Bapa di atas segala kesempurnaan, yaitu Tuhan Yesus. Dengan apa? Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Rajin baca Alkitab dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Memang gak gampang, saudara, untuk menjadi pelaku firman. Aduh, berat sekali, saudara. Tapi mari kita minta Yesus senantiasa memberikan kekuatan seperti dengan pujian tadi. Kuatkanlah oleh dengan roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus akan menopang hidup kita. Apapun percobaan, ujian, tantangan, pergumulan yang kita hadapi, kita andalkan. Hadapi semuanya bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, pasti ada jalan keluar, saudara. Karena Dia Bapa kita, pendamping yang sempurna. Amin, puji Tuhan. Mari semua baca firman Tuhan. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang firman Tuhan sudah kita baca, Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau rajin baca Alkitab, ini ternyata terbukti berkat Tuhan melimpah buat kita. Saudara bisa dapat mengakhiri bersama saya kitab Ibrani dari Injil Matius pasal 1 dari sejak 1 Januari 2021. Berarti kita memasuki setahun setengah Bapak baca Alkitab dengan rutin terus, dengan rajin. Kalau pagi hari kita baca perjanjian lama, kalau malam hari perjanjian baru, dan saat yang terselamat anugerah Tuhan, kita sudah masuk ke kitab Yakobus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Biar kita mau setia, buktikan kepada Tuhan Yesus, kita mau setia ikut Tuhan Yesus. Apapun keadaan kesulitan, pencobaan yang saya hadapin bersama Bapak Ibu selama 1,5 tahun ini, berbagai macam tantangan kita hadapi, tapi hadapi semua bersama dengan Yesus. Contoh di sini. Mari saya mau kupas dahulu pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi kalau Yakobus ini, saudara, adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Saudara tiri, ya saudara. Saudara, ya. Dan kedua juga rasul. Ya, coba kalau kita baca ya, ini bukti nyata ya. Markus 6 ayat 3. Jadi supaya kita jelas bahwa ini adalah saudara dari Tuhan Yesus ya. Jadi saya mau baca dulu ya, Markus pasal 6 ayat 3 supaya saudara ngerti ini Yakobus yang mana ini. Jadi ini saudara dari Tuhan Yesus ya, juga sebagai rasul. Mari beberapa ayat. Maka ini pentingnya Bapak Ibu kalau ikutin firman Tuhan ngerti ya. Jadi enggak sampai salah ya. Jadi kalau sudah jelaskan enak nih. Markus 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan itu ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, jadi ini bukankah ia itu besar, itu Yesus, ini tukang kayu, betul kan? Yusuf itu papanya dari Yesus itu kan memang tukang kayu, saudara ya. Dan ini ternyata saudara Yakobus. Jadi Yakobus itu saudara tiri dari Yesus ya. Jadi saya tidak kupas saudara tiri dari mana. Yang penting saudara tahu ini adalah Yakobus anak Zebedeus ya. Terus berikutnya kalau kita lihat ini dia rasul, saudara. Kalau kita baca di Injil Matius pasal yang ke-10 ya, saudara, diangkat jadi rasul sama Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus kan punya planning membangun murid-muridnya supaya berita Injil bisa disampaikan, harus membentuk suatu pemuritan rasul dan diurapi dengan kuasa Tuhan untuk pelayanan. Ya, coba saya mau baca dulu ya. Matius pasal 10 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul. Nah, rasul ya. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus. Nah, ini ya, Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpius dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ini Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus, diangkat sebagai rasul ya, diberikan kuasa. Jadi supaya jelas ini. Makanya dikatakan Yakobus, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat Yesus Kristus, Yesus
Itu artinya Yesus dia adalah juru selamat. Yesus Kristus. Kristus adalah apa? Kristus dari Yunani Kristos itu artinya yang diurapi. Kalau Mesias itu bahasa Ibrani juga artinya sama, yang diurapi. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan juru selamat yang diurapi. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan tertulis, saudara, dalam Yohanes 13 ayat 13. Ini jelas, saudara. Makanya pentingnya Bapak Ibu mengerti firman Tuhan, sehingga demikian kita jelas sebagai anak Tuhan, yang saya sebagai hamba Tuhan menjelaskan ya. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah ini Yesus itu adalah Tuhan. Maka disebut Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dia sebagai Allah. Makanya nanti saya baca lagi surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Jadi supaya jelas, saudara. Jadi kalau jelas kan enak nih, baru kita masuk di dalam berikutnya nanti. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ya Yesus, anak Allah Yesus ya, telah datang, Yesus telah datang sebagai anak Allah 2000 tahun yang lalu, dan telah mengaruniakan pengertian kepada melalui Yesus Kristus sebagai anak Allah, memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Nah, melalui Yesus Kristus mengenal yang benar, karena Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus satu-satunya jalan, di mana di dalam dia jalan Yesus membawa kepada satu kebenaran, dan kebenaran membawa kepada kehidupan kekal. Terus berikutnya, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Puji Tuhan, kita sama-sama ada di dalam Yesus Kristus, di dalam sumber kebenaran. Dan berikutnya, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang benar. Tadi saya sudah bacakan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka disebut dalam Matius Yohanes 13 ayat 13 tadi saya baca ya. Yohanes 13 ayat 13 ya. Memang akulah guru dan Tuhan, dan ternyata dialah Allah yang benar dan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi semua itu jelas firman Tuhan di dalam baca Alkitab. Oleh itu kemurahan Tuhan kita bisa baca Alkitab, kita bisa paham, sehingga demikian kita tidak sampai terhanyut dengan ajaran sesat. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Nah, ini sebagai awal pendahuluan. Terus masuk kepada inti dari ayat firman Tuhan di ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, yakni apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang pertama pencobaan. Pencobaan dalam bahasa Yunani ya namanya perasmos, saudara. Perasmos artinya kesulitan, penganiayaan. Jadi itu masa-masa pencobaan. Jadi misalnya mohon maaf ya, apabila nanti masa-masa tribulation, itu penganiayaan itu ya, penganiayaan. Jadi orang Kristen kan bisa dianiaya, sudah terjadi kan, seperti ada beberapa anak Tuhan, tidak 10 saya sebut namanya, di penjara dianiaya, saudara ya. Sudah tahu sendiri kan berita-berita itu. Ini masuk di dalam pencobaan. Dalam bahasa ini perasmos ya, penganiayaan juga artinya kesulitan-kesulitan, tapi semuanya datang dari iblis, bukan dari pencobaan. Itu pencoba itu iblis, saudara. Itu tertulis dalam Matius, saudara. Coba kita baca Matius pasal 4 supaya jelas nih firman Tuhan ya. Matius pasal 4, saya mau baca ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan ya, sampai 3 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ini ke padang gurun untuk dicoba iblis. Nah, ini coba iblis. Iblis ini mencoba ini. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu. Nah, iblis itu pencoba. Jadi jangan sampai, saudara, kalau ada pencobaan pergumulan hidup, jangan ngomongin dari Tuhan. Ujian betul. Kalau ujian betul dari Tuhan. Ya, ujian. Jadi beda. Pencobaan itu horizontalnya di si iblis. Tapi ujian dalam rangka Tuhan mau lihat sejauh mana kesetiaan kita ini. Seperti di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Ada pencobaan, ada ujian. Coba saya mau baca. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Nah ini ya, ada pencobaan, ada menghadapi pencobaan pergumulan dalam hidup ini datang dari iblis. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu punya masalah pencobaan itu, saudara koreksi diri. Jangan-jangan nanti memang kesalahan kita, akibat dari kesalahan kita hukum tabur tuai, iblis memberikan cobaan. Tapi Tuhan lihat kesetiaan kita, ujian itu kita mau lihat apakah kita setia atau tidak datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata firman Tuhan kata tadi dalam Yakobus,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi apabila kita punya menghadapi pencobaan, menghadapi persoalan apapun juga, itu kita bersyukur kepada Tuhan dalam rangka kualitas rohani kita diuji sama Tuhan. Apakah emas, perak, pelunggu ini? Ya, oleh itu mari, yang saya katakan, kalau memang kita emas, anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, kalau buah yang matang, saudara, kita lihat di sini, ya, buah yang matang. Kalau dari bahasa Ibrani ya, coba Yunani ya, matang, Yunani itu teleos ya, teleos ya. Itu dalam bahasa Yunani teleos artinya kedewasaan, saudara. Ini yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Tuhan, yang berbuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, dalam pengabdian kita yang sepenuhnya, ketaatan kita, kemurnian kita kepada Tuhan Yesus. Diizinkan sama Tuhan menghadapi cobaan dalam rangka kita diuji sama Tuhan, supaya kita menghasilkan buah yang matang. Kita harus dewasa di dalam Tuhan, supaya kita tidak suka komplain, bersungut-sungut. Hadapi itu dengan suatu kebahagiaan. Nah, saya kasih ayat terakhir dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Karena kalau menghadapi semua itu, percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Menghadapi cobaannya, saya kasih ayat terakhir 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhannya. Saya buka dulu Alkitabnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari, melalui firman Tuhan hari ini tentang pencobaan, supaya kita kuat hadapin dengan sukacita, dengan rasa ucapan syukur kepada, jangan pernah ngomel, karena buah yang matang, saya katakan tadi dalam bahasa Yunani teleus, supaya apa? Kita dewasa, supaya iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam pengabdian kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita mau taat dan kemurnian hati kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita, supaya kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia taat kepada firman Tuhan. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita minta kekuatan. Roh Kudus akan menopang kita di saat kita menghadapi pergumulan, cobaan yang seberat apapun. Tuhan mau supaya kita makin dewasa, sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hatiku dalam pengabdian yang sepenuhnya. Saya mau taat, murni hatiku untuk cinta Yesus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia dan taat. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau setia dan taat. Cinta Tuhan Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita andalkan Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tahan menghadapi ujian cobaan, supaya kita menjadi dewasa. Telois, bahasa Yunani, kita matang, dewasa, dan sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan, taat, murni hati kita, dan Tuhan akan angkat kita rapture masuk di dalam kesempurnaan kemudian di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.